Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah dalam pertemuan kali ini kita sama-sama diberi rahmat dan nikmat oleh Allah sehingga kita semua bisa berjumpa kembali melalui pengajian sesi malam ini yang dirahmati Allah semuanya. Semoga kita semuanya tetap diberi kesehatan dan kenikmatan oleh Allah dan dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umur yang barakah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan semoga serta mudah-mudahan kita semuanya diberi syafaat oleh Rasulullah, diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, dan diberi syafaat oleh Rasulullah sehingga kita semuanya selamat dan bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Nanti di akhirat masuk ke surganya Allah, masuk ke surganya Allah, dibawa dan dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amin. Saudaraku rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pengajian kali ini saya akan membacakan satu hadis yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli idza kana yaumul qiyamati kharaja syai'un min jahannama ismuhu harishun min waladil aqrabi tuluhu ma bainas samai wal ardi wa arduhu minal masyriqi ilal maghribi fayaqulu Jibrailu alaihi salatu wassalam, ya harishu ila aina tadhabu wa liman tatlubu fayaqulu khamsata nafar, al awwalu tarikus salati wal thani mani'uz zakat wal thalithu aqul walidaini wal rabi'u syaribul khamri wal khamisu al mutakallimu fil masjidi bi kalamid dunya. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudaraku semuanya yang dirahmati Allah. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala telah bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya Rasulullah? Idza kana yaumul qiyamati kharaja syai'un min jahannama. Apabila nanti sudah sampai hari kiamat, nanti di akhir zaman, setelah sampai hari kiamat, di hari kiamat itu ada kejadian yang beda dengan yang lainnya. Yaitu apa kejadiannya? Kharaja syai'un min jahannama ismuhu kharishun min waladil aqrabi. Pada waktu itu, dengarkan isi hadis ini, pada waktu itu akan keluar, apabila yaumul qiyamah itu akan keluar apa? Syai'un, sesuatu, min jahannam, akan keluar dari neraka jahannam, ismuhu harisun. Jadi nanti apabila sudah sampai hari kiamat, kalau melihat dari kata-kata hadis ini, maknanya manusia
Belum ditentukan oleh Allah apakah dia ke surga ataukah dia ke neraka. Karena ini sesuatu ini syai'un min jahannam, keluar, kharaja syai'un min jahannam, keluar dari neraka jahannam. Jadi maknanya manusia belum ditentukan surga atau neraka, berarti kita masih berada di padang mahsyar, masih dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, kejadian aneh itu, keluar dari neraka jahanam, satu makhluk raksasa berbentuk kalajengking, satu makhluk raksasa besar keluar dari neraka jahanam, namanya Harish. Namanya kalajengkingnya itu bernama Harish. Kenapa saya katakan raksasa? Kalajengkingnya itu tuluhu ma bainas sama'i wal ardi, panjangnya antara langit dengan bumi. Jadi betul-betul besar, menggetarkan isi hari kiamat waktu itu, orang-orang di padang mahsyar pada waktu itu. Kala yang bernama kalajengking, yang bernama Haris itu keluar dari neraka jahanam, keluar dari neraka jahanam. Panjangnya tuluh ma bainas sama'i wal ardi, antara langit dengan bumi. Bandingkan kala seperti itu besarnya. Wa arduhu minal masyriqi ila maghribi, lebarnya dari barat ke timur, dari ujung barat ke timur besar, panjangnya, besarnya itu, tingginya, panjangnya dari langit ke bumi, besarnya dari barat ke timur. Bandingkan, ada kalajengking sebegitu, saudaraku. Itu orang ada di padang mahsyar semua keluar. Kalajengking Haris itu namanya, dari neraka jahanam, sehingga mengejutkan di situ semua. Ada binatang seperti binatang kalajengking yang bernama Haris itu, yaitu sudah barang tentu itu para malaikat yang dibentuk oleh Allah seperti kalajengking, keluar dari neraka jahanam, seakan-akan dia mau mencari sesuatu. Fayaqulu Jibrailu, sehingga malaikat Jibril bertanya kepada Haris tersebut, kepada kalajengking yang bernama Haris. Ya Haris, katanya malaikat Jibril, hei Haris, ila aina tadhabu, mau pergi kemana kamu? Waliman tatlubu, dan mau mencari siapa kamu? Karena Haris itu seakan-akan mencari sesuatu itu. Keluar dari neraka jahanam, binatang raksasa berbentuk kalajengking bernama Haris keluar, sehingga malaikat Jibril bertanya, mau kemana kamu Haris? Dan mau mencari siapa kamu Haris? Kemudian fayaqulu, Haris menjawab, hamsa nafar. Haris menjawab, saya mencari 5 golongan. 5 golongan. Jadi mencari 5 golongan. Jadi terkejut malaikat Jibril bertanya kepada Haris, mencari siapa kamu Haris? Mau kemana kamu Haris? Mencari siapa kamu Haris? Maknanya kan belum masuk neraka dia, masih dicari oleh binatang yang berbentuk binatang kalajengking. Saya mencari 5 golongan. Siapa yang pertama yang dicari Haris? Sudah barang tentu Haris itu mencari bukan hanya diambil di bawah, tidak, mau disiksa, mau dimakan, mau diisap darahnya, mau dipatah-patahkan tulangnya, mau digigit badannya dan disiksa sekeras-kerasnya. Siapa yang pertama yang dicari Haris? Al-awwalu tarikus salat. Yang pertama, saudaraku rahimakumullah, orang yang di dunia meninggalkan sembahyang salat. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semuanya tidak termasuk orang yang dicari oleh Haris. Amin Allahumma amin. Yang pertama,
Haris mencari orang yang tidak sembahyang. Dicari oleh Haris, akan diambil, akan disiksa, digigit, dipatah-patahkan tulangnya, diisap darahnya, akan dilenyap, digigit badannya oleh kalajengking yang namanya Haris. Yang pertama, tarikus salat, orang yang meninggalkan sembahyang, orang yang meninggalkan salat di dunia. Itu saudaraku rahimakumullah. Jadi hati-hatilah kita hidup di dunia. Salat khususnya yang 5 waktu, salat yang 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah, sekali-sekali pun jangan sampai ditinggalkan. Tidak ada alasan untuk kita meninggalkan salat. Baik kita sehat, sakit, lapang, terjepit ataupun apa saja, salat tidak boleh ditinggalkan. Salat tidak boleh ditinggalkan. Siapa orang di dunia yang meninggalkan salat, nanti di padang mahsyar akan dicari oleh malaikat yang berbentuk kalajengking yang namanya Haris. Ingat, salat adalah tiang agama. Orang yang mengerjakan salat adalah menegakkan agama. Dan orang yang meninggalkan salat berarti orang yang merobohkan agama. Ingat saudaraku, salat yang 5 waktu yang pertama. Yang kedua yang dicari Haris adalah wadzani mani'uz zakat, orang yang meninggalkan tidak mengeluarkan zakat. Apabila antum semuanya sudah sampai untuk mengeluarkan zakat, punya kekayaan, punya uang, punya duit, punya kekayaan, punya uang, sudah sampai 1 nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Punya pertanian sudah sampai sezakatan, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Perniagaan, dagang, bisnis, apabila sudah sampai 1 nisab, maka juga wajib dikeluarkan zakatnya. Juga peternakan, kambing, lembu, juga apa lagi? Kambing, emas, lembu, termasuk kerbau, apabila sudah sampai wajib dikeluarkan zakatnya, sudah sampai 1 nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Perniagaan juga demikian, bisnis demikian, punya emas juga demikian, punya kekayaan, setelah dihitung sampai sesakatan, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, orang di dunia yang tidak mengeluarkan zakat, nanti di padang mahsyar, waktu saja di padang mahsyar akan dicari oleh Haris kalajengking yang bernama Haris, akan diambil, disiksa sekeras-kerasnya. Sebelum orang semuanya masuk neraka, dia sudah diambil, disiksa oleh binatang yang berbentuk binatang kalajengking yang namanya Haris, yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian katanya Haris, yang ketiga yang saya cari, yang saya akan siksa dia, wadzalitu aqul walidaini, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hati-hati saudaraku rahimakumullah. Orang tua kita, ibu dan ayah kita, bapak dan ibu kita, jangan sampai didurhakai oleh kita. Jangan sampai berani kita kepada keduanya, karena kita hidup di dunia ini perantaraan orang tua kita yang dua, bapak dan ibu kita. Sejak dari kecil kita dirawat sampai besar, kita disekolahkan, dimondokkan, dikeluarkan oleh Allah dikeluarkan oleh ibu dan ayah kita dari rumah untuk menuntut ilmu. Ayah mencari nafkah, ibu susah payah merawat kita dari masa sejak lahir ke dunia sampai kita menginjak dewasa, sampai kita dewasa. Ibu kita, ayah kita yang mencari nafkah, itu jangan sampai durhaka kita kepada keduanya.
Ingat, ridallah fi ridal walidaini wa sahatallahu fi suhtil walidaini. Ridanya Allah adalah tergantung kepada ridanya kedua orang tua, dan murka Allah tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Apabila orang tua kita murka kepada kita, maka Allah murka kepada kita. Apabila kita semuanya reda orang tua kita, maka Allah akan rida kepada kita. Jangan disia-siakan, saudaraku rahimakumullah. Jangan sampai keduanya adalah disia-siakan waktu ada kita di dunia ini bersamanya. Jangan sampai disia-siakan. Apabila beliau keduanya sudah meninggalkan kita, jangan lupakan doa dari anak yang soleh dan soleha. Dari kita semuanya mendoakan kepada kedua orang tua. Oleh sebab itu, orang yang durhaka kepada kedua orang tua nanti di akhirat akan dicari oleh makhluk raksasa yang berbentuk kalajengking yang namanya Haris. Ini yang ketiga. Yang keempat, warrabi'u syaribul khamri. Yang keempat yang dicari oleh Haris itu adalah syaribul khamri, orang yang selalu minum minuman keras, minum khamar, minum minuman yang memabukkan. Itu hukumnya haram diminum, dan barangnya minumannya itu pun najis, jadi haram diminum. Barang yang memabukkan adalah najis, dan barang yang memabukkan diminum adalah haram. Khamar itu, arak itu haram hukumnya, jangan sampai diminum. Orang yang minum arak itu nanti akan dicari oleh Haris, akan disiksa dan dibawa ke neraka jahannam. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian saudaraku rahimakumullah, yang kelima katanya Haris, yang saya cari golongan yang kelima malaikat Jibril, wal khamisu al mutakallimu fil masjidi bi kalamid dunya. Ini hati-hati. Ini orang banyak terlena, lupa waktu ada di masjid. Yang kelima yang akan dicari oleh Haris, yang dicari oleh raksasa, kalajengking raksasa yang namanya Haris, yang keluar dari neraka jahanam. Yang terakhir yang dicari, wal khamisu al mutakallimu fil masjid bi kalamid dunya, orang yang berbicara, orang yang berkata-kata di dalam masjid dengan perkataan perkara dunia. Orang yang berbicara baik sendirian ngomongnya seperti orang gila, ataupun berbicara berkata-kata dengan kawannya, berkata-kata di dalam masjid yang diperkatakan itu adalah tentang masalah keduniaan, bercerita tentang bisnis, bercerita tentang kekayaannya. Pokoknya masalah keduniaan dibicarakan di dalam masjid. Berbicara, berkata-kata di dalam masjid dengan bikalamid dunya, dengan perkataan masalah perkara dunia. Itu juga termasuk orang yang dicari oleh Haris, oleh kalajengking raksasa yang namanya Haris nanti di hari kiamat. Naudzubillahi min dzalik. Ingat ini, waktu ada di masjid, masjid adalah tempat berzikir kepada Allah, tempat sujud kepada Allah, tempat meminta dan mengadu dan memohon kepada Allah, tempat beristighfar, tempat mengaji Quran, tempat salat berjamaah, dan tempat salat yang lain adalah masjid. Jangan sampai di masjid mutakallimu fil masjid bi kalamid dunya, jangan sampai berbicara di masjid tentang masalah perkara dunia. Karena itu adalah dosa, dan nanti akan dicari oleh Haris, kalajengking raksasa yang keluar dari neraka jahanam. Naudzubillahi min dzalik. Itulah 5 golongan saudaraku yang dicari nanti di padang mahsyar di hari kiamat. Dia dicari oleh makhluk raksasa yang berbentuk kalajengking yang namanya Haris, yang datangnya keluar dari neraka jahanam, yang ditanyakan oleh malaikat Jibril, siapa yang dicari Haris dan mau kemana kamu Haris? Haris menjawab, mencari 5 golongan. Yang golongan itu yang pertama, saya ulang, tarikus salat, orang yang meninggalkan salat. Yang kedua, orang yang
tidak mengeluarkan zakat apabila sudah sampai waktunya dan sudah wajib zakatnya, wajib dikeluarkan, tidak dikeluarkan, itu yang nomor 2 yang dicari oleh Haris. Wadzalitu, orang yang ketiga, orang yang berani dan durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang keempat, syaribul khamri, orang yang meminum minuman keras, minum khamr atau arak. Dan yang terakhir, yang kelima, yang dicari oleh Haris adalah orang yang berbicara di dalam masjid dengan perkataan bikalamid dunya, berbicara tentang masalah keduniaan. Itulah saudara-saudaraku rahimakumullah yang dirahmati Allah, yang akan dicari nanti oleh kalajengking raksasa yang namanya Haris, yang keluar dari neraka jahanam. Untuk apa? Akan disiksa, digigit dan diisap darahnya, dipatah-patahkan badannya, disiksa sekeras-kerasnya siksaan. Naudzubillahi min dzalik. Dan semoga kita semuanya terjauhkan dari 5 golongan tersebut. Kita semuanya tidak termasuk di dalam 5 golongan tersebut. Semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Nanti di akhirat dimasukkan oleh Allah ke surganya Allah Subhanahu wa taala, ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin Allahumma amin. Nah, begitulah saudaraku pengajian saya kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat, khususnya terhadap diri pribadi saya sendiri dan umumnya terhadap antum semuanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang jadi perantaraan keselamatan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Senang dan bahagia hidup di dunia, senang dan bahagia kita hidup di alam akhirat nanti, hidup bersama Rasulullah nanti, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bi barakati wa bi karamati wa bi fadilati wa bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga dan mudah-mudahan kita semuanya selamat dan panjang umur, serta selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Akhirnya salah dan hilaf minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semuanya diampuni oleh Allah. Akhirnya ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.